pada saat konflik, di mana laki-laki itu banyak yang keluar dari desa, kalau di wilayah-wilayah basis, nah itu perempuan yang mengambil alih. Kepemimpinan perempuan itu teruji di sana. Dia menjalankan seluruh fungsi publik yang ditinggalkan laki-laki. Bukan berarti perempuan dia lebih bebas bergerak, tapi perempuan juga mengalami tekanan pada saat itu dan rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, bahkan seksual. Tetapi perempuan bertanggung jawab dan melakukan negosiasi dengan para pihak yang berkonflik. Dan misalnya ketika ada anak-anak muda dan keluarganya yang ditahan, perempuan bernegosiasi. Ketika harus menjalankan, misalnya ada mayat-mayat yang tidak terkubur, perempuan melakukan hal itu. Termasuk sebenarnya bukan hanya peran publik, di dalam rumah tangga pun perempuan itu bertanggung jawab untuk penghidupan keluarganya, bahkan sambilan merawat keluarganya yang terimbas luka fisik karena konflik maupun kesehatan mental, itu dilakukan perempuan. Jadi perempuan menjalankan multitasking pada saat itu. Dan misalnya di dalam proses perdamaian, Duk Pakat Inong Aceh tahun 2000 dengan menghadirkan hampir 500 perempuan dari seluruh Aceh, itu kan mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang sangat fenomenal adalah persoalan konflik Aceh itu harus diselesaikan dengan dialog secara damai di meja perundingan. Di dalam setiap proses dialog damai itu harus menyertakan perempuan. Nah, ini sebenarnya mendahului dengan resolusi 1325 PBB. Sejarah yang sudah ditorehkan oleh perempuan Aceh pasca damai harusnya itu menjadi modal oleh pengambil kebijakan karena sudah teruji perempuan. Nah, misalnya di dalam ruang-ruang untuk perencanaan pembangunan itu perempuan harusnya dilibatkan secara formal karena di sanalah suara perempuan dan kepentingan-kepentingan serta pengalaman perempuan yang tidak bisa direpresentasikan oleh laki-laki di sana dilakukan. Tetapi kan itu tidak dilakukan khususnya oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi dalam hal ini Bapeda Aceh itu hanya mengajak PKK sebagai unsur perempuan. Tidak mungkin persoalan perempuan itu hanya diurusin oleh PKK dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu ruang formal. Contohnya apa yang sudah terjadi? Di tataran Banda Aceh, itu kan ada yang namanya Musrena, khusus musyawarah perencanaan untuk perempuan. Di sana sudah teruji ketika perempuan diberikan ruang khusus dan juga dilibatkan dalam ruang yang terintegrasi, itu banyak hal yang brilian yang disampaikan oleh perempuan. Nah, dan di partai politik harusnya memang itu dukungan secara nyata dari partai politik itu untuk perempuan. Jadi bukan hanya perempuan itu dihadirkan memenuhi persyaratan untuk pencalonan harus ada sekian persen perempuan, tapi di angka jadinya tidak ada. Dalam hal ini memang partai politik itu bagaimana harus berkomitmen untuk secara nyata mendukung perempuan.